Ledakan, kekuatan bilahnya memotong kekuatan pedang, ujung bilahnya memotong ujung pedang, dan tidak banyak sisa tenaga yang tersisa dari bilahnya, namun tetap memotong dengan akurat. Sesosok terbang melintasi langit, menumpahkan darah ke langit. Itu adalah kepala murid inti Wu Liangzong. Kekuatan tebasan langit Lu Chen sudah setara dengan kekuatan tempurnya, dan dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya untuk menahan tebasan yang menghancurkan langit. Tiba-tiba seekor unicorn giok muncul dan memberinya raungan unicorn, mengguncang pikiran dan tubuhnya, bagaimana dia bisa menahan hantaman hebat dari peringkat surgawi peringkat atas. Dapat juga dianggap bahwa dia kuat, setelah mematahkan pedangnya, dia melepaskan sebagian besar kekuatan pedangnya, dan dia adalah tubuh tirani dengan kondisi pemurnian dewa setengah langkah, jadi dia dengan paksa menahan sisa kekuatan dari pedang, kalau tidak dia akan terpotong. Meski begitu, ada celah besar di dadanya, pisaunya terluka sampai ke tulang, darah terus mengalir, dan dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Kakak senior Wang Lue, ratusan murid Wu Liangzong bergegas mendekat dan mengepung murid inti utama mereka Wang Lue dengan erat untuk mencegah Lu Chen mengejar dan membunuhnya. Beberapa murid Wu Liangzong buru-buru mendukung Wang Lue, menuangkan pil penyembuhan pada Wang Lue, dan setelah beberapa saat, luka di tubuh Wang Lue perlahan berhenti mengeluarkan darah, dan lukanya membaik. Lu Chen keji. Dia pernah menyakiti kakak laki-laki Fan Dang sebelumnya, dan sekarang dia menyakiti kakak laki-laki Wang Lue. Ayo kita pergi bersama dan mencabik-cabiknya. Seorang murid Wu Liangzong meraung dengan marah. Ya, betapapun bagusnya dia dalam bertarung, dia bukanlah tandingan 2 tinju dan 4 telapak tangan. Dia pasti tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak dari kita. Murid Wu Liangzong lainnya berteriak, pergi, bunuh Lu Chen. Bunuh Lu Chen dan balas dendam kakak senior Wang Lue. Murid Wu Liangzong ini berteriak satu demi satu, dan hampir semuanya bergegas menuju Lu Chen, ingin membunuh Lu Chen dan kemudian dengan cepat. Tiba-tiba, seekor unicorn giok muncul di depan Lu Chen, mengarah ke murid Wu Liangzong yang bergegas, ia membuka mulutnya dan meraung. Mengaum, raungan unicorn terdengar, dan gelombang suara yang menakutkan menghantam masa lalu, mengguncang ki dan darah murid Wu Liangzong secara mundur, dan organ dalam mereka bergeser. Murid Wu Liangzong itu bukanlah Wang Lue, juga tidak sekuat Wang Lue. Mereka tidak memiliki tubuh fisik Wang Lue yang kuat untuk menahan auman unicorn. Semuanya tertegun dan bergerak perlahan, tidak bisa terburu-buru sama sekali. Tutupi langit. Fei Long bergegas mendekat dan segera melemparkan kuali. Segera setelah itu, seluruh pasukan fanatik bergegas mendekat dan berdiri di belakang Lu Chen, ingin bertarung berdampingan dengan Lu Chen. Mundur, Lu Chen melihat ke belakang dengan penuh semangat, tapi yang dia berikan adalah perintah seperti itu. Semua saudara tidak takut mati, dan mereka bersedia bertarung bersamanya saat menghadapi lawan yang memiliki kekuatan absolut, yang membuatnya merasa sangat bersyukur. Namun, dia tidak bisa membiarkan seluruh legiun mati, karena kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Saudara-saudaranya semuanya berada di level alam Xuanming, sedangkan murid dari Sekte Wu yang berada di alam Xiantai, jadi ukuran mereka sama sekali tidak sama. Terlebih lagi, di antara ratusan murid Wu Liangzong, kebanyakan dari mereka adalah petinggi di alam Xiantai, di antaranya 9 Yuan di alam Xiantai adalah yang paling banyak, dan ada 40 atau 50 orang yang berada di setengah langkah dewa. Dunia, hancurkan seluruh pasukan Zelot. Sangguan bersedia, bertarung sampai mati bersamamu. Sangguan Jin berkata begitu. Ruhua bersedia bertarung sampai mati bersamamu. Pemula bersedia bertarung sampai mati dengan bos. Dongfang Tianhu bersedia bertarung sampai mati dengan bosnya. Beiming Lihai bersedia bertarung sampai mati dengan bosnya. Simen Qianshan bersedia bertarung sampai mati dengan bosnya. Kuansheng bersedia bertarung sampai mati dengan bosnya. Yuli rela bertarung sampai mati dengan bosnya. Rompi bersedia bertarung sampai mati dengan bos. Ding Niu bersedia bertarung sampai mati dengan bosnya. Ruhua dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Saya bersedia bertarung sampai mati dengan bos. Ribuan orang di seluruh pasukan fanatik berteriak serempak tanpa rasa takut. Maaf, pertarungan ini bukan milikmu. Ada ekspresi permintaan maaf di mata Lu Chen, dan kemudian ekspresi gelisah, dan dia berkata, aku, Lu Chen, bersumpah di sini bahwa setelah aku kembali, aku akan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan tempurmu dan menjadikanmu haku kawan, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi pengamat lagi. Dia tahu bahwa semua saudara laki-lakinya terlalu jauh di belakangnya,
dan sangat mustahil untuk terus seperti ini. Kelompok saudara ini semuanya bersemangat dan mengikutinya dengan fanatik, hanya ingin bertarung dengannya dan berusaha untuk melangkah lebih jauh dan lebih cemerlang dalam seni bela diri. Jika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengikutinya, mereka akan kehilangan semangat juang, kehilangan hati, dan bahkan seluruh pasukan akan runtuh. Oleh karena itu, dia membuat keputusan pada saat itu, setelah meninggalkan ranah rahasia. Betapapun sulitnya, kita harus mengumpulkan bahan-bahan dari pil 5-9 putaran, dan menginspirasi terlebih dahulu visi saudara-saudara sebelum kita membicarakannya. Menginspirasi visinya, akan ada peningkatan kekuatan tambahan, dan kekuatan tempur akan meningkat secara signifikan. Selain itu, tidak peduli apa bakat mereka, mereka akan menjadi jajaran bakat seni bela diri setelah mereka menginspirasi visi tersebut, dan kecepatan kultivasi akan dipercepat. Ini adalah cara paling langsung untuk meningkatkan kekuatan tempur seluruh pasukan. Lu Chen, Sang Guan Jin ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Lu Chen yang mengangkat tangannya. Dengarkan perintahku, semuanya mundur. Ya, Sang Guan tidak punya pilihan selain memimpin kerumunan mundur, agar tidak menjadi beban Lu Chen. Pada saat ini, murid setengah langkah Wu Liangzong itu bergegas selangkah demi selangkah melawan auman unicorn yang kuat. Dengar, murid Wu Liangzong, saya tidak punya dendam terhadap Wu Liangzong. Jika Anda harus memaksa saya untuk datang, jangan salahkan saya karena membunuh kalian semua. Lu Chen mengendarai unicorn giok, mengangkat pisaunya dan menunjuk ke arah murid-murid Wu Liangzong yang telah setengah melangkah menuju kondisi pemurnian para dewa, berteriak dengan marah dengan suara dingin. Pada saat itu, niat membunuh Lu Chen muncul, dan aura pembunuh yang mengerikan tercurah, membuat udara di sekitarnya tampak membeku. Murid Wu Liangzong yang setengah langkah dalam kondisi pemurnian para dewa berada jauh di belakang Wang dalam hal kekuatan tempur, dan mereka pasti tidak akan mampu menahan santiannya. Dan dia masih memiliki sebotol cairan esensi spiritual, pil ki spiritual Jiwen yang cukup, dan jade kilin untuk membantunya. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia bisa membunuh ratusan murid Wu Liangzong dalam waktu kurang dari 1 jam. Lu Chen, kami memiliki lusinan alam pemurnian dewa setengah langkah. Bisakah kamu membunuh kami? Begitu kami bergegas, kamu hampir terbunuh. Seorang murid Wu Liangzong berkata sambil mencibir, dan murid Wu Liangzong lainnya juga tertawa dan mulai untuk bergegas lebih cepat. Tiba-tiba, suara Wang Lue terdengar, saya, Wang Lue, sebagai murid inti Wu Liangzong, memerintahkan semua murid inti Wu Liangzong untuk segera mundur dan tidak berperang. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dianggap sebagai pemberontakan Wu Liangzong. Petik 2. Begitu suara itu turun, semua murid Wu Liangzong terkejut, dengan patuh menyerah pada Lu Chen, dan semua mundur. Saudara Wang Lue, bagaimana kamu bisa melepaskan Lu Chen? Itu benar, kita memiliki banyak orang, dan kita pasti akan mampu mengalahkan Lu Chen sampai habis. Saudara Wang Lue, kenapa kamu tidak membatalkan pesanan dan biarkan kami membunuh Lu Chen? Banyak murid Wu Liangzong yang sangat bingung dan sangat tidak mau, dan mereka mengepung Wang Lue dan berbicara satu demi satu, apa yang kamu tahu? Kamu sama sekali bukan tandingan Lu Chen, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Di bawah pengaruh pil penyembuhan, luka Wang Lue menjadi jauh lebih baik, lukanya berangsur-angsur sembuh, dan pidatonya juga penuh energi. Wang Lue memandang kelompok saudara ini, dan membenci besi karena lemah, dan berkata, untungnya, kamu telah berlatih selama bertahun-tahun, dan kalian semua kuat di alam abadi. Mungkinkah teknik pedang Lu Chen adalah keterampilan tempur tingkat tinggi? Tidak bisakah kamu melihatnya? Keterampilan bertarungnya levelnya sangat tinggi, tapi levelnya rendah. Kami tidak melawannya 1 lawan 1, tapi bertarung dalam kelompok. Dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak dari kami. Masih ada murid Wu Liangzong yang berkata demikian. Idiot, tidak ada di antara kalian yang mampu membunuhnya. Dia bisa membunuh beberapa dari kalian dengan beberapa lusin pisau. Saat itu, kalian semua pemurni dewa setengah langkah akan mati, dan hanya saudara-saudara berpangkat tinggi di dunia dongeng akan ditinggalkan. Terlebih lagi, dia tidak bisa bertarung, dia bisa memotong semua orang seperti sayuran, dan murid inti elit Wu Liangzong kita akan musnah. Wang sedikit mengernyit, dan terus menjelaskan kepada kelompok saudara yang impulsif. Meskipun pedang Lu Chen sangat kuat, saya telah mengamati bahwa dia hanya dapat menebas 2 kali, dan dia tidak memiliki kekuatan setelah tebasan. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menebasnya, kata murid Wu Liangzong lainnya.
Potong, potong, kamu tahu cara memotong, dan hampir sama saja jika kamu dicincang. Wang Lue sangat marah, dan berkata, selama kamu tahu bahwa Lu Chen hanya dapat memotong 2 kali, saya tidak tahu. Tapi Lu Chen pulih dengan sangat cepat. Entah tipuan apa yang dia miliki. Orang ini sangat jahat dan tidak boleh dianggap remeh. Dia juga memiliki binatang suci untuk membantumu, sehingga kamu tidak bisa mendekat untuk sementara waktu. Dia menebas 2 kali, dan kemudian menunda beberapa saat lagi untuk terus memenggal kepalamu. Berapa banyak kepala yang cukup untukmu? Melihat tampangnya yang mematikan, kamu harus menebak bahwa dia tidak akan mundur. Dia tidak membual, dia benar-benar ingin melawanmu. Mari kita bersabar, saat kakak muda Fan Dang menerobos, inilah saatnya Lu Chen mati. Ketika Wang Lue mengatakan ini, semua murid Wu Liangzong tiba-tiba menyadari, dan mereka juga merasakan ketakutan sesaat. Jika Wang Lue tidak memerintahkan mereka untuk kembali, mereka akan bergegas maju dengan bodohnya, satu demi satu ditebas oleh Lu Chen, dan satu demi satu mereka berubah menjadi hantu dan bereinkarnasi. Apakah kamu sudah mendiskusikannya? Apakah kamu masih akan bertarung? Lu Chen mengendarai unicorn giok, dengan pedang horizontal berdiri di atas seekor binatang, dikelilingi oleh 3 naga, seperti dewa naga. Aku sudah dikalahkan, dan tidak ada gunanya bertarung lagi. Biarkan saja, Wang Lue berkata dengan keras, dia hanya bisa mengakui kepengecutannya. Tidak apa-apa untuk tidak berkelahi, tapi aku tidak senang denganmu di sini. Kamu bisa pergi atau menyeberangi sungai, pilih salah satu sesuka hati. Kata Lu Chen, kami menyeberangi sungai. Dengan lambaian tangannya yang besar, Wang Lue membuka cincin luar angkasa, mengeluarkan perahu besar yang kokoh, dan meletakkannya di tepi sungai. Ratusan murid Wu Liangzong menaiki perahu dan berlayar ke seberang. Ketika Lu Chen melihat ini, dia mengerutkan kening. Orang baik, dia datang dengan persiapan. Sayangnya dia datang terburu-buru, dan tidak melakukan banyak penelitian di alam rahasia Xingluo, jadi persiapannya sedikit kurang. Saudaraku, mereka sudah menyiapkan perahu, tapi bagaimana jika kita tidak punya perahu? Apakah mungkin untuk berenang? Fei Long berlari mendekat dan berbisik kepada Lu Chen. Kami bukan perenang yang baik, apa gunanya berenang? Lu Chen menatap ke sungai, dan berkata, lagi pula, ada banyak binatang buas dan ikan monster di sungai, siapa yang berani berenang di sana? Ada apa sekarang? Jika kamu tidak bisa menyeberangi sungai, kamu tidak bisa pergi ke daerah itu. Fat Dragon mengangkat bahu, lebih baik tinggal di padang rumput ini. Meski ada banyak binatang buas, tapi ada Xiao Yu di sini, itu akan baik-baik saja. Tidak, Xiao Yu suka bermain dan berlarian, tapi kamu tidak bisa mengendalikannya. Jika dia kabur, kamu akan tamat. Bukankah karena kamu di sini, beraninya dia berlarian? Aku tidak berencana bersamamu, aku ingin keluar sendirian, kalau tidak, bagaimana aku bisa mencarikan tempat yang aman untukmu? Tapi kakak senior, bisakah kamu membawaku bersamamu saat kamu pergi jalan-jalan? Membawamu bercinta, aku bisa menutupi langit untukmu. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu, saudara-saudara yang membutuhkannya. Jika aku tidak bersamamu, kamu harus bertanggung jawab atas keselamatan seluruh legiun. Ini aku lagi. Tentu saja itu kamu, tapi siapa kamu? Siapapun yang menyebutmu seorang kultivator perisai, inilah yang kamu lakukan. Kakak senior, wilayahku tidak tinggi, dan aku juga seorang bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai. Aku takut itu saya tidak dapat mendukung seluruh pasukan. Tenang, aku akan membiarkan Xiao Yu tinggal. Saat bertemu dengan binatang buas yang kuat, biarkan Xiao Yu mengambil tindakan. Xiao Yu tidak mau mendengarkanku. Saya memerintahkannya untuk mendengarkan. Saat keduanya berbincang, perahu besar Wu Liangzong sudah berlayar ke tengah sungai, namun permukaan sungai mulai berombak. Banyak pusaran muncul di permukaan sungai, dan gelombang air besar muncul terus-menerus, menghantam perahu besar. Kapal besar itu bergoyang hebat, seperti sehelai daun, mengapung di tengah ombak besar, tenggelam kapan saja. Sia-sia, beberapa penglihatan muncul di kapal besar itu, dan beberapa energi dahsyat menyelimuti kapal besar itu, dengan kuat mengendalikan kapal besar itu di permukaan air tanpa terguling oleh ombak. Wang Lue dan yang lainnya menopang visi dan menstabilkan kapal besar dengan kekuatan esensi sejati, yang memang merupakan metode yang bagus. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa besar ombaknya, mereka tidak akan mampu membalikkan ombak besar, perahu,
dan mereka tidak akan takut pada binatang buas dan ikan di sungai. Lu Chen memandangi perahu besar itu dan tidak dapat menahan kekagumannya, tetapi kemudian dia memiliki pertanyaan, tetapi jika binatang buas dan monster itu memancing di sungai menyerang perahu, mereka juga akan dikutuk. Jatuh ke air adalah medan perang utama bagi binatang buas dan ikan monster itu. Saya khawatir mereka tidak akan bisa bertarung. Tidak ada apapun di sungai yang bisa menyerang kapal besar. Fei Long berkata begitu. Mengapa? Lambung kapal besar itu terbuat dari besi hitam khusus, yang dapat menahan serangan binatang buas tingkat 8, dan juga dilapisi dengan racun. Selama binatang buas di dalam air berani bergerak, itu adalah dijamin keren. Kata Fei Long. Saat dia berbicara, ombak di sungai menjadi semakin bergejolak, dan sesuatu menukik dari dasar air ke sekitar perahu besar, dan tiba-tiba menghantam dasar perahu. Perahu besar itu berguncang hebat, namun perahunya tidak terbalik, dan dasar perahu tidak tembus, namun terdengar suara gemericik aneh dari bawah air, seolah-olah ada sesuatu yang meraung. Sesaat kemudian, pusaran besar tiba-tiba muncul di permukaan air, dan perahu besar itu menyedotnya, lalu menelannya. Semuanya tingkatkan kekuatan mereka dan keluar dari pusaran itu. Di perahu besar, terdengar tangisan Wang Lue. Saat ratusan orang merespons bersama, energi yang menyelimuti kapal besar itu secara bertahap meningkat. Semakin besar energi kapal besar, semakin cepat penggeraknya, dan semakin lemah daya isap pusaran pada kapal besar tersebut, mustahil kapal besar tersebut dapat tersedot seluruhnya. Setelah puluhan napas, kapal besar itu menyingkirkan pusaran itu dan berlayar ke tepi seberang dengan cepat. Sia-sia, bayangan hitam besar keluar dari dasar air, menghalangi jalan kapal besar itu. Sosok hitam itu panjangnya lebih dari 10 kaki, dengan kedua lengannya terentang, panjangnya beberapa kaki, dan ia bergegas menuju perahu monster hitam besar itu. Bentuknya agak mirip tikus, tetapi dengan proporsi tubuh yang lebih panjang dan cakar yang lebih tajam. Hal yang paling mengerikan adalah peringkat monster besar itu sangat tinggi, dan tingkat evolusinya tinggi di peringkat ke-7 akhir, yang setara dengan peringkat ke-9 dari teras abadi. Berang-berang kru 9 yin, melihat monster besar itu, Souhu mau tidak mau melebarkan matanya. Aku tidak menyangka akan ada binatang seperti itu di air di alam rahasia Xingluo. Jika orang seperti ini tidak terlalu baik di darat, tapi di dalam air, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia mungkin bukan lawannya dalam setengah langkah pemurnian para dewa. Orang-orang Wu Liangzong sebaiknya tidak terbalik, jika tidak ratusan orang akan mati berturut-turut, tidak ada residu yang tersisa. Petik 2. Berang-berang kru 9 yin itu harus membalikkan perahu dan membiarkan Wu Liangzong dan rekan-rekannya mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Hanya dengan begitu aku bisa menghilangkan kebencianku. Fei Long mendengus dingin dan berkata, orang-orang itu berpura-pura lebih tinggi dari kita, dan ketika mereka datang, mereka berteriak dan membunuh mereka. Jika bukan karena kakak laki-laki yang menahan mereka, kita semua mungkin dibunuh oleh mereka, dan mereka akan memanggil salah satu dari mereka untuk mati. Kamu terlalu banyak berpikir, orang-orang datang dengan persiapan, tidak mudah untuk dirobohkan oleh berang-berang kru 9 yin. Lu Chen berkata begitu. Benar saja, di sisi perahu besar, Wang Lue dan sekelompok murid yang setengah langkah di alam dewa pemurnian muncul, dan melemparkan jaring besar yang dibuat khusus untuk mencegah berang-berang kru 9 yin melompat ke atas. Jaring khusus itu bersinar dengan cahaya biru tua, dan orang dapat mengetahui jenis racun apa yang dilapisinya dalam sekejap. Berang-berang kru 9 yin berada di udara, tertutup jaring besar, dan segera menjerit sedih, kehilangan momentum dan jatuh ke dalam air. Aduh, di sisi lain perahu besar itu, berang-berang Jiuyin lainnya melompat keluar. Wang Lue dan yang lainnya tertangkap basah dan dilarikan ke perahu melewatinya. Pangkat berang-berang kru 9 yin juga sangat tinggi, dan juga merupakan evolusi tinggi di akhir peringkat ke-7. Berang-berang kru 9 yin bergegas ke atas perahu, dan kemudian menghancurkannya secara sembarangan, mencoba membalikkan perahu. Bunuh sebelum kapalnya terbalik, Wang Lue berteriak, dan memimpin sekelompok rekan magang untuk memulai pertarungan khusus dengan berang-berang kru 9 yin. Setelah beberapa napas, kepala 9 berang-berang yin dipotong dan dibuang kembali ke sungai. Bentak, bentak, bentak. 7 atau 8 berang-berang kru 9 yin lainnya muncul dari sungai dan bergegas ke perahu satu demi satu. Ketika berang-berang kru 9 yin itu bergegas, mereka juga membawa banyak air sungai, membuat seluruh dek dipenuhi lautan. Dengan air, kekuatan Jiuyin Zuo Otter akan sangat kuat.
Sekarang, murid-murid Wu Liangzong terjebak dalam pertempuran sengit, dan murid-murid dari alam bawah dengan cepat ditampar sampai mati oleh Jiuyin Zuomo. Jiuyin Zuota dipukuli sampai mati dan dibuang kembali ke sungai, murid Wu Liangzong ditembak keluar dari perahu oleh Jiuyin Zuota, dan beberapa Jiuyin Zuota melompat keluar dari sungai dan melompat ke perahu untuk membunuh orang. Kapal besar itu bertempur dengan sengit, dan itu benar-benar menjadi medan perang. Ia bergetar hebat di dalam air, tetapi tidak bisa terbalik. Setelah sekitar sebatang dupa, para Jiuyin Zuomoter itu sepertinya tahu bahwa orang-orang di atas kapal tidak akan main-main dengan mereka. Jadi tidak ada lagi Jiuyin Zuomoter yang melompat keluar, dan para Jiuyin Zuomoter yang bertarung di atas kapal juga melompat kembali ke sungai satu demi satu, tidak pernah menunjukkan wajah mereka lagi. Perahu besar itu akhirnya berlayar ke seberang, dan murid-murid Wu Liangzong sampai ke darat dengan selamat, namun mereka sangat malu dan wajah mereka sangat jelek. Mereka kehilangan lusinan orang dalam pertarungan dengan 9 Yin Zuo berang-berang, bagaimana suasana hati mereka bisa lebih baik. Wang Lue, izinkan saya bertanya, sudah berapa kali kamu menyeberangi sungai? Lu Chen tiba-tiba berbicara, suaranya seperti semburan guntur, bergulir ke tepi seberang, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Termasuk kali ini, 2 kali. Wang Lue menjawab dengan hampa. Terakhir kali, apakah kamu juga bertemu dengan berang-berang kekacauan 9 Yin? Lu Chen bertanya. Tidak, saat kami menyeberangi sungai menuju daerah padang rumput, kami bertemu dengan beberapa ikan aneh, dan tidak ada ancaman. Wang Lue berkata begitu. Jadi, di sungai-sungai di setiap daerah, binatang yang ditemui berbeda-beda. Lu Chen bertanya lagi. Benar, semuanya berbeda. Berang-berang kekeruhan 9 Yin di sungai ini lebih kuat. Kita tidak cukup siap, kalau tidak kita tidak akan menyebabkan kerugian sebesar itu. Wang berkata dengan marah. Kamu tahu bahwa Jiuyin Zuomo sangat kuat, tetapi kamu masih dengan paksa menyeberangi sungai di sini. Mungkinkah kamu memiliki peluang besar di sana? Lu Chen bertanya sambil tersenyum, mencoba mengeluarkan sesuatu dari mulut Wang Lue. Karena kemana kita pergi, kita harus menyeberang ke sini. Kata Wang Lue, kemana kamu pergi? Lu Chen menjadi tertarik. Apakah kamu ingin tahu? Wang Lue bertanya balik dengan nada mengejek. Memikirkan, Lu Chen mengangguk. Kalau begitu cepat kemari dan aku akan memberitahumu. Oke, kalau begitu tunggu, kita akan segera menyeberang. Lu Chen, apakah kamu punya perahu? Tidak punya. Haha, kalau tidak punya perahu, kamu bisa menyeberang bas. Siapa bilang kamu tidak bisa menyeberangi sungai tanpa perahu? Ada larangan terbang di alam rahasia, jadi terbanglah. Kenapa terbang? Tidak bisakah kita menyelam di sana? Menyelam, baiklah, ide bagus, penyelaman yang bagus, penyelaman terbaik. Wang Lue terkejut sejenak, kemudian dia sangat gembira, dan kemudian dia tertawa keras, bersama dengan murid Wu Liangzong lainnya. Mereka juga tertawa terbahak-bahak, dan banyak dari mereka pingsan karena tertawa. Pikiran Lu Chen sungguh segar dan halus. Berpikir untuk menyelam, tidak ada yang yakin, kecuali Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen pasti punya lubang di kepalanya. Pernahkah Anda melihat berang-berang kru Jiuyin di sungai sama banyaknya dengan jumlah sapi? Tidakkah kamu melihat betapa sengitnya pertarungan mereka dengan Jiuyin Suo Otter? Tidakkah kamu melihat berapa banyak dari mereka yang mati sebelum bergegas menyeberang? Lu Chen sebenarnya ingin memimpin tim untuk berenang dan menyelam, dia sangat tidak sabar, dan ingin terlahir kembali sebagai manusia secepatnya. Saudaraku, menyelamlah bersamaku. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen berjalan langsung ke sungai, dan membawa Xiao Yu ke sungai. Legiun fanatik mengikuti dari belakang dan berjalan sampai ke kedalaman sungai. Tidak lama kemudian, mereka mengikuti Lu Chen ke dasar sungai dan menghilang di atas air. Saudaraku, makan melon dan tonton pertunjukannya. Wang Lue berseru penuh semangat. Haha, Lu Chen ini idiot sekali, dia berani mendobrak sungai, waktu kematian akan segera tiba. Keluarkan biji melonnya dengan cepat, aku akan makan melon sambil menonton pembantaian brutal. Seluruh sungai akan berlumuran darah, dan banyak mayat yang hancur akan mengapung, yang mungkin mempengaruhi nafsu makanku. Semakin kejam, semakin bahagia, semakin kuat nafsu makannya. Cepatlah, atau mereka semua akan mati, dan tidak ada gunanya minum lagi. Maka seluruh murid Wu Liangzong satu demi satu mengeluarkan biji melon, dan mengobrol riang sambil menggigitnya. Sekelompok besar orang berdiri di tepi pantai,
menunggu untuk melihat adegan kematian antara Lu Chen dan fanatik Legion. Setelah 10 napas, terjadi gerakan di dasar air, dan gelembung yang tak terhitung jumlahnya bergejolak ke atas, meledak di permukaan air. Setelah puluhan tarikan napas, pergerakan di dasar air menjadi semakin intens, bahkan mempengaruhi permukaan air. Pusaran air yang besar muncul. Tak lama kemudian, di bawah permukaan air, muncul bayangan hitam besar yang berenang dengan cepat, baik sedang menyerang maupun berenang. Dasar airnya sudah digoreng. Pertempuran sengit sedang terjadi di bawah sungai. Wang Lue berkata dengan tegas, kasihan Lu Chen, dia mungkin telah dikuburkan di dalam perut Ji Yinzuo. Dan anak buah Lu Chen, apakah mereka semua juga mati? Itu perlu. Mereka tidak takut mati. Jika mereka tidak mati, siapa yang akan mati? Setidaknya ada puluhan ribu berang-berang kru 9 yin di sungai, dan peringkat masing-masing sangat tinggi. Lu Chen dan orang-orang itu pasti sudah lama mati, kan? Ada pertanyaan, ada banyak pergerakan di dasar air, tapi kenapa tidak ada darah yang keluar? Mungkinkah Ji Yinzuo belum menyerang mereka, dan mereka belum mati? Petik 2. Mustahil, berang-berang kru 9 yin itu sangat lapar, mereka memakan semua orang yang mereka lihat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyerang? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Lu Chen dan yang lainnya dimakan habis, dan mereka ditelan dalam satu tegukan, tanpa mengeluarkan setetes darah pun. Murid-murid Wu Liangzong itu berbicara satu demi satu, berdiskusi seperti ini. Setelah setengah batang dupa, airnya tenang dan sungai mengalir. Pusaran air di permukaan air lenyap, ombak pun lenyap, bahkan roh binatang pun lenyap. Di bawah permukaan air, ketenangan telah lama pulih, dan tidak ada bayangan yang terlihat, seolah semuanya telah kembali normal. Adegan tragis yang ingin dilihat murid-murid Wu Liangzong tidak pernah terjadi. Apakah ini sudah berakhir? Apakah mereka semua sudah mati? Menelan, seharusnya begitu, kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa tidak ada gerakan sama sekali? Murid Wu Liangzong berspekulasi lagi, dan Wang Lue menatap sungai dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Waktu berlalu sebatang dupa, sungai seperti biasa, dan Lu Chen serta yang lainnya masih hilang. Oke, tidak perlu menunggu, mereka semua pasti sudah mati, tidak ada pertunjukan untuk ditonton, ayo pergi. Wang Lue akhirnya memalingkan muka dari sungai, melambaikan tangannya, menyingkirkan perahu besar itu, dan bersiap untuk memimpin kerumunan itu pergi. Tanpa diduga, di saat berikutnya, tawa hangat terdengar dari permukaan air, yang membuat Wang Lue membeku dan berdiri di sana dengan linglung. Hai semuanya, kita menyelam ke sini. Lu Chen muncul dari dasar air, mengendarai unicorn giok, dan berjalan ke pantai selangkah demi selangkah, tidak lupa menyapa hangat murid-murid Wu Liangzong. Di belakang mereka, ada ribuan orang dari Zelot Legion. Mereka juga muncul dari air satu demi satu, dan mereka semua mengikuti Lu Chen ke pantai. Wang Lue dan kakak laki-lakinya menatap Lu Chen dan yang lainnya dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kamu, bagaimana kamu sampai di sini? Wang Lue bertanya dengan ragu. Menyelam ke sini, Lu Chen tersenyum, dan berkata, sebenarnya kami juga tidak tahu cara menyelam. Kami hanya berjalan menyusuri dasar sungai sampai mencapai seberang. Mudah, sederhana, dan lugas. Di mana berang-berang kru 9 yin itu? Wang sedikit menjilat bibirnya dan bertanya, bukankah mereka menyerangmu? Tidak, mereka sangat ramah dan bahkan membiarkan kita lewat. Kata Lu Chen, mustahil. Wang Lue berteriak, jika kamu tidak percaya padaku, turunlah dan coba. Lu Chen tersenyum, aku tidak berusaha. Wang Lue melirik ke sungai, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Terserah kamu. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, sekarang, kita di sini, kamu bisa memberitahuku kemana tujuanmu. Lurus saja ke utara dari area ini, lewati 3 area, dan kamu akan sampai ke tempat yang kita tuju. Wang Lue tidak berani mengingkari janjinya, jadi dia harus menepati janjinya dan mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan tempur Lu Chen tidak sesuai dengan wilayahnya, keterampilan bertarungnya terlalu kuat, dan dengan bantuan binatang dewa, dia benar-benar tidak ingin memprovokasi Lu Chen secara langsung. Binatang ilahi, Wang Lue tiba-tiba memikirkan sesuatu, tiba-tiba menoleh, dan menatap Yukilin. Setelah beberapa saat, dia menamparkan kepalanya dan akhirnya menyadari mengapa Lu Chen dan yang lainnya bisa menyelam ke seberang sungai besar. Karena,
Ada binatang dewa. Binatang dewa memiliki garis keturunan hewan tertinggi, yang dapat menekan binatang buas. Ketika giok unicorn memasuki air, berang-berang kru 9 yin itu masih terbang seperti anjing, seberapa jauh mereka bisa melarikan diri. Tanpa Jiuyin Zuomo membuat masalah, Lu Chen secara alami santai saja dan memimpin orang-orang dari dasar sungai. Pada saat ini, dia juga sangat menyesal, mengapa dia tidak memikirkan giok unicorn itu sebelumnya. Jika dia terbangun lebih awal, dia tidak akan tertipu oleh tipuan Lu Chen dan membuat taruhan ini dengan Lu Chen. Meskipun daerah yang mereka tuju bukanlah rahasia, dia membenci Lu Chen dan dia tidak ingin Lu Chen mengetahuinya. Namun taruhannya telah diselesaikan, dan dia menang. Dia bukan orang yang cerewet, jadi dia hanya bisa mengaku kalah dan memenuhi taruhannya. Lu Chen tidak peduli dengan penyesalan Wang Lue, dia sudah memiliki peta tambahan di tangannya, dan sedang mencari tempat yang dikatakan Wang Lue. Tempat yang kamu tuju disebut zona kehidupan. Lu Chen menunjuk ke suatu area di peta dan bertanya, ya, itu adalah bidang kehidupan. Daerah, itu sangat berbahaya, mungkin ada binatang buas tingkat 8. Apa yang kamu lakukan di sana? Lu Chen bertanya lagi, carilah peluang. Wang Lue berkata begitu. Kesempatan apa yang layak untuk mengambil risiko sebesar itu bagi Anda? Lu Chen terus bertanya, ingin tahu peluang besar apa yang ada dalam bidang kehidupan. Namun, ketika ditanya di sini, Wang Lue tetap diam, jelas tidak ingin memberitahu Lu Chen. Apakah hanya kamu Wu Liangzong yang pergi? Melihat Wang Lue tidak mau menjawab, Lu Chen bertanya dengan cara lain. Seharusnya ada sekte lain yang hadir. Sedangkan untuk sekte, saya tidak tahu. Wang Lue memikirkan tentang Lu Chen, dan bertanya, mengapa, kamu ingin pergi juga? Saya tidak punya waktu untuk pergi sekarang. Lu Chen berkata begitu, kemana kalian akan pergi? Giliran Wang Lue yang menanyakan rencana perjalanannya kepada Lu Chen. Di sebelah timur, lewati 2 area. Ada area yang cukup berbahaya. Kemungkinannya kecil, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Itu sangat cocok untuk kita. Lu Chen tersenyum. Kamu yang memilih. Tidak banyak peluang di tempat itu, dan tidak ada yang pergi ke sana. Memang cocok untuk kalian orang-orang level rendah. Wang Lue tertawa dan tidak repot-repot bertanya lagi kepada Lu Chen, jadi dia memimpin kerumunan itu ke utara. Ketika Wang Lue dan yang lainnya pergi, Fei Long berkata, saudaraku, haruskah kita pergi ke timur dan berpindah wilayah? Mengubah pikiranmu? Aku curang, bagaimana orang lain bisa tahu kemana tujuan kita? Terutama calon musuh, kita tidak boleh membiarkan mereka mengetahui keberadaan kita, untuk menghindari masalah yang tak berkesudahan. Lu Chen memukul Fei Long dengan keras, dan berkata dengan marah. Untuk amannya, Lu Chen meminta Gao Hai untuk membuat lingkaran kebingungan, dan Ai San melepaskan jimat pemandu untuk membuat jejak perjalanan mereka ke timur. Akhirnya, dia meminta Souhu memasang beberapa jebakan untuk mencegah Wang Lue mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas aslinya di mana. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Chen memimpin legiun fanatik pergi ke selatan, menemukan sungai, memasuki air, dan menyelinap menyeberang. Bagaimanapun, dengan Xiao Yu yang memimpin penyerangan, semua binatang aneh di sungai melarikan diri tanpa jejak. Menyeberangi sungai itu seperti berjalan di jalan raya, dan tidak sulit sama sekali. Melewati beberapa daerah dan menyeberangi beberapa sungai, akhirnya dia sampai di tempat yang dipilih Lu Chen, daerah Wanzhou. B675. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kawasan ini merupakan hutan bambu yang lebat, bambunya tidak ada habisnya, terbentang sejauh mata memandang. Di dalam hutan bambu banyak terdapat bambu-bambu raksasa yang menjulang ke langit, dan bambu-bambu tersebut tingginya ribuan kaki, menjulang tinggi hingga ke awan. Terdapat banyak binatang buas di kawasan Wanzhou, dan peringkat mereka tidak tinggi, sehingga mudah untuk diburu. Begitu dia memasuki area ini, dia bertemu dengan 7 atau 8 binatang pemakan bambu, yang semuanya berada di awal tingkat ke-7. Sangguan Jin memotong 2 di antaranya. Kemudian, legiun fanatik melonjak ke depan, dan ribuan orang bergabung untuk menyerang, dan mereka membersihkan sisa binatang pemakan bambu dalam sekejap mata. Pil binatang tahap awal tingkat ke-7, darah binatang dan daging binatang adalah piala yang dibutuhkan. Berjalan ke kedalaman hutan bambu, saya tidak menemukan harta karun jenius, tetapi saya melihat banyak binatang pemakan bambu, dan binatang buas lainnya tinggal di sini.
Sebagian besar binatang buas di sini berada pada tahap awal dari tahap ketujuh, dan beberapa berada pada tahap tengah dari tahap ketujuh. Pada dasarnya derajat evolusinya tidak tinggi, dan banyak di antaranya yang tidak sekuat yang ada di daerah padang rumput. Hanya kekuatan tentara fanatik yang dapat memburu dan membunuh mereka sepenuhnya. Lu Chen berjalan mengelilingi kawasan Wanzhou selama 5 hari, dan hanya bertemu dengan seekor ular buas ganas dengan tingkat evolusi tinggi di tengah tingkat ketujuh. Selain itu, dia belum pernah bertemu dengan binatang buas lain yang lebih kuat. Tanpa binatang buas di akhir urutan ketujuh, dan gerombolan binatang buas di tengah-tengah urutan ketujuh, pada dasarnya mustahil untuk mengancam legiun fanatik. Setelah mengetahui situasi di daerah Wanzhou, Lu Chen meminta legiun untuk membunuh binatang buas di sini, dan dia ingin keluar sendirian. Tapi saudara inti Sangguan Jin tidak mau berada di sini, dan ingin mengikuti Lu Chen keluar untuk mencari peluang. Kamu juga tahu situasi alam rahasia Xingluo. Awalnya dipersiapkan untuk alam abadi. Anggota legiun kita semuanya ada di alam Xuanming. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak bisa menyerang orang biadab tingkat ketujuh yang terlambat binatang buas. Jangan pernah berpikir untuk keluar dan mati. Lu Chen tidak punya pilihan selain berkata, hanya tempat berisiko rendah seperti daerah Wanzhou yang cocok untuk legiun kita, dan membunuh binatang buas di sini juga merupakan semacam pengalaman. Terlebih lagi, kita juga membutuhkan pasukan ketujuh dalam jumlah besar, pil hewan tingkat sebagai bahan, dan sejumlah besar darah hewan tingkat ketujuh untuk membentuk tubuh. Xiao Yu juga membutuhkan cadangan daging binatang tingkat ketujuh dalam jumlah besar. Jangan melihat betapa kuatnya kamu bisa membunuh dan menikmati pembunuhan. Itu semua adalah serangan kelompok dan serangan gabungan. Pergilah satu lawan satu dan berlatihlah dengan binatang buas tingkat 7 tingkat menengah itu untuk memastikan bahwa kamu akan disiksa, berkeping-keping. Pembunuhan binatang buas di sini sebenarnya adalah semacam pengalaman, dan tidak ada tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman di luar. Latih lebih banyak teknik serangan gabungan, latih kerjasama, ini juga merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur secara langsung. Juga, meskipun peluang di wilayah Wanzhou rendah, bukan berarti tidak ada. Cobalah untuk menemukannya, dan Anda mungkin akan terkejut. Yang dimaksud Lu Chen adalah membiarkan semua orang tinggal di daerah Wanzhou dan tidak membawa siapapun keluar. Alam rahasia Xingluo adalah mekanisme Xingluo yang diatur oleh seorang ahli. Saya kira pasti ada peluang terkait dengan master mekanisme di alam rahasia. Souhu berkata, jika bos membawaku keluar, dengan keakrabanku dengan mekanismenya, aku pasti bisa membantu bos. Jika aku beruntung, aku mungkin bisa menghancurkan mekanisme Xingluo dan menemukan harta karun yang ditutupi oleh mekanisme. Kamu sudah memberitahuku segalanya tentang mekanisme Xingluo. Jika aku tidak bisa mematahkan mekanisme Xingluo, percuma saja mengajakmu. Lu Chen tersenyum, dan berkata, area yang saya datangi sangat berbahaya. Saya bisa datang dan pergi sendiri, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap saya. Selain itu, alam rahasia Xingluo juga mengarah ke ras monster, jadi peluangnya menghadapi monster cukup tinggi, dan itu akan menjadi pertempuran sengit lainnya pada saat itu. Oleh karena itu, saya pasti tidak bisa memimpin orang, Anda harus menyerahkan hati Anda. Lu Chen meninggalkan Xiao Yu sebagai santo pelindung legiun, dan lalu meninggalkan legiun itu sendirian. Setiap daerah terhalang oleh sungai besar. Jika Lu Chen ingin meninggalkan daerah Wanzhou untuk pergi ke daerah lain, dia harus menyeberangi sungai. Bagi Lu Chen, karena tidak ada Xiao Yu di sisinya, menyeberangi sungai juga sama mudahnya. Masuki memori rune kuno, temukan sekumpulan rune tipe air, jelaskan rantai rune tipe air. Dengan makna mendalam keluarnya air, dan berkati tubuh Anda. Tubuh Lu Chen mengalami perubahan kualitatif dalam sekejap, dan dia memiliki kemampuan magis untuk menghindari air. Dia menelan pil nafas yang tersembunyi, lalu menyelam ke dalam air, menyatu dengan air, dan berubah menjadi aliran air untuk mengalir ke tepi seberang. Ada banyak ikan aneh tingkat tinggi di sungai, tetapi mereka menutup mata terhadap Lu Chen. Faktanya, mereka tidak dapat melihat Lu Chen sama sekali, dan mereka tidak dapat mencium bau nafas Lu Chen. Ketika Lu Chen melewati sekelompok ikan aneh, dia tiba-tiba mendapat ide dan memanggil 3 naga untuk bertarung, dan rantai rune tipe air langsung menutupi ketiga naga itu dan bergabung ke dalam air, tetapi ikan aneh itu tidak menyadarinya, sama sekali dan terus berenang. Datang dan berenang. Lu Chen diam-diam senang, rantai rune air begitu kuat, air akan menjadi ladang rumahnya mulai sekarang.
Lu Chen diam-diam menggunakan teknik telapak tangan Fantian, dan melihat ikan aneh tingkat 7 tahap akhir tiba-tiba bergerak. Memanfaatkan kesiapannya, dia tiba-tiba meraih kepala ikan tersebut, dan langsung melemparkan ikan aneh yang kebingungan itu ke dalam Chaos Orb. Hanya sekejap mata dari tembakan hingga berhasil, namun juga menyebabkan bocornya nafas yang langsung menggugah kewaspadaan ikan aneh lainnya. Hanya saja nafasnya bocor sesaat, lalu nafasnya hilang. Ikan aneh lainnya tidak bisa mencium bau nafas, dan mereka tidak bisa melihat siapapun, jadi mereka segera tenang. IQ ikan aneh ini sangat rendah, bahkan jika salah satu kaki tangannya menghilang, mereka baik-baik saja dan terus berkeliaran di air. Lu Chen menganut prinsip mencabut bulu angsa dan menangkap cahaya ikan, dan sering menangkap semua ikan aneh di sekitarnya. Setelah pergi ke darat, Lu Chen memasuki Chaos Orb untuk memeriksa, dan menangkap total lebih dari 20 ikan aneh, semuanya berada pada tahap akhir dari tahap ke-7 dengan evolusi rendah, setara dengan 7 Yuan di tahap abadi. Tidak ada air di Chaos Orb, dan ikan-ikan aneh itu tidak mati, tetapi kekuatannya turun drastis, dan bahkan Firefox pun menindas mereka. Peringkat Firefox tidak tinggi. Setelah mengikuti Lu Chen begitu lama, ia hanya naik ke peringkat ke-6. Bisa dibayangkan betapa menurunnya kekuatan ikan aneh itu. Di dalam air, salah satu ikan aneh ini dapat merobek Firefox hidup-hidup. Sekarang Firefox dapat mengendalikan ikan aneh itu, Lu Chen tidak repot-repot merawatnya. Dia menyingkirkan rantai rune sistem air dan terus pergi ke utara. Murid Wu Liangzong pergi saja ke utara, menuju zona kehidupan. Lu Chen tidak tahu apa yang ada di tempat itu, tetapi penduduk Wu Liangzong memiliki tujuan yang jelas, dan pasti ada alasannya. Seharusnya tidak ada kesalahan di masa lalu, dan mungkin mereka bisa mengambil sesuatu. Setelah melintasi beberapa daerah dan melintasi banyak sungai, tanpa Xiaoyu memasuki air untuk mengusir mereka, Lu Chen dapat dengan jelas melihat makhluk dominan di setiap sungai. Di sungai di kawasan padang rumput, makhluk yang dominan adalah berang-berang 9 Yinsu. Sungai-sungai di kawasan Wanzu penuh dengan ikan-ikan aneh seperti ikan lele, bahkan Lu Chen pun tidak tahu apa nama ikan aneh itu. Di sungai-sungai selanjutnya, ada makhluk master yang berbeda, ada yang belut api merah, ada yang rakun berkepala dua, dan ada orang barbar tulang besi raksasa, Del. Lu Chen toh tidak berani menangkap mereka, karena makhluk-makhluk dominan itu sangat berevolusi pada tahap akhir dari tahap ke-7, yang setara dengan elemen ke-9 dari alam tahap abadi. Kekuatan tangan gemetar langit Lu Chen terbatas, dan dia tidak bisa menangkapnya sama sekali.